Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan radio-radio lain, serta para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sudah membahas masalah yang berkaitan dengan tasyahud atau tahiyat. Pertama, kita sudah bahas lafaz dari tahiyat. Yang kedua, wajib di dalam tahiyat itu bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam salah satu hadis, wa qad sami'a sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillaha ta'ala wa lam yusalli 'alan nabi. Nabi alaihi salatu wasallam mendengar seseorang berdoa di dalam salatnya tapi dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ajala hadza. Orang ini tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggilnya lalu berkata, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih jalla wa ala wa thana alaihi thumma yusalli. Wa fi riwayatin liyusalli ala nabi thumma yad'u bima syaa. Apabila salah seorang di antara kalian salat, maksudnya bertahiyat di dalam salat, maka mulailah dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian bersolawatlah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian dia berdoa sekehendaknya. Lalu dalam riwayat lain, sami'a rajulan yusalli famajjadallah fahamidahu wa shalla 'alan nabi faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ud'u tujab wasal tu'ta. Nabi mendengar ada seorang salat tahiyat, lalu dia memuji Allah dan menyanjungnya dan bersalawat kepada Nabi SAW. Berkatalah Rasulullah SAW, berdoalah kamu, doamu akan diijabah. Mintalah kamu, maka kamu akan diberi. Maksudnya, setelah salawat berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Itu yang pertama, wajib. Lafaz salawatnya sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kedua, wajib isti'adzah dari 4 hal sebelum berdoa. Setelah kita bersalawat kepada Nabi di dalam tahiyat. Berkata Nabi SAW, idza faragha ahadukum minat tasyahhud falyasta'idz billahi min arba'in. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Thumma yad'u li nafsihi bima bada lahu. Kalau
salah seorang di antara kalian selesai dari tahiyat, setelah bersolawat selesai, fil alamina innaka hamidum majid, sudah, maka hendaklah kalian minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam. Ini pertama. Wa min adzabil qabr, dan dari azab kubur. Yang kedua, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan fitnah mati. Yang ketiga, yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejahatan fitnah dajjal. Lalu silakan dia berdoa untuk dirinya yang dia sukai. Berdoanya nanti bebas, ya. Jadi berlindung kepada Allah dari 4 hal, dari azab jahannam, dari azab kubur. Ini menunjukkan azab kubur itu ada, dan dari fitnah hidup. Fitnah hidup ya fitnah yang terjadi selama kita hidup. Dan dari fitnah kematian, maksudnya ujian ketika orang akan mati. Ketika orang akan mati digoda oleh setan. Dia mengalami sakarat, penderitaan yang luar biasa, dahsyat gitu. Umumnya ini, tidak semua. Nah, di sana setan datang. Hanya terlihat oleh orang yang akan mati. Kadang menyerupai ayah atau ibunya, menyerupai ustadznya, menyerupai orang yang ditaatinya, lalu berkata, mut Yahudian fa innahu khairul adyan. Matilah kamu sebagai Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang lain, setan lain mengatakan, matilah kamu sebagai Nasrani, karena Nasrani adalah sebagai sebaik-baik agama. Kadang-kadang diajak kepada pemahaman yang bukan agama, tapi menyimpang. Kamu harus jadi Syiah. Syiah itu sebaik-baik pemikiran. Mungkin saja diajak kepada aliran ajaran-ajaran yang menyimpang lainnya. Nah, ini yang disebut dengan fitnah kematian. Lalu orang itu bisa tergoda dengan hal itu, mengikuti ajakan setan, murtad, lalu mati. Yang disebut fitnah kematian. Makanya kita sangat-sangat dianjurkan untuk banyak membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, terutama di akhir hayat. Ini yang disebut dengan fitnah kematian. Adapun fitnah dajjal, maksudnya dajjal besar. Ada 2 jenis dajjal. Dajjal kecil, mereka para pembohong, pendusta yang ngaku-ngaku nabi palsu. Jumlah nabi palsu 30 orang. Dari mulai nabi wafat, bahkan ketika nabi masih hidup sudah ada orang yang ngaku-ngaku menjadi nabi. Siapa namanya? Musailamah al-Kadzab. Muncul ketika Nabi SAW masih ada dan memiliki pengikut yang banyak sampai pasukan perang. Ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diperangi dan mati. Yang membunuhnya siapa? Wahsy. Wahsy itu yang dulu di perang Uhud membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata Wahsy, dulu aku membunuh sebaik-baik manusia, yaitu Hamzah. Dan sekarang aku membunuh seburuk-buruk manusia. Siapa? Musailamah al-Kadzab. Nah, terus akan ada 30 orang nabi palsu sampai hari kiamat. Kalau dihitung-hitung nabi yang ngaku nabi itu sudah ribuannya. Di Indonesia aja mungkin udah puluhan atau ratusan. Di Sunda juga ada dulu tuh. Tapi katanya tobat. Mudah-mudahan benar.
Nah, bukankah Nabi hanya mengatakan 30 tapi kenyataannya banyak Nabi palsu? Dijawab oleh para ulama bahwa yang dimaksud 30 Nabi palsu sampai kiamat maksudnya Nabi yang memiliki kekuatan, Nabi palsu yang memiliki pasukan, pengikut yang banyak. Seperti Musailamah al-Kadzdzab, seperti Al-Aswad di zaman para sahabat. Adapun yang kecil-kecil yang tidak memiliki pasukan, tidak memiliki pengikut yang banyak tidak dihitung. Dan terakhir di zaman kita yang ngaku Nabi padahal dia palsu adalah Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya jutaan di seluruh dunia, ya. Nah, ini termasuk Dajjal, tapi Dajjal kecil. Adapun Dajjal besar nanti keluar di akhir zaman. Nggak tahu apa kita mengalami nggak di zaman Dajjal keluar, mudah-mudahan tidak. Karena kita belum tentu tahan terhadap fitnahnya dan godaannya, ya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih sebutan bagi Ad-Dajjal dengan makna Al-Mamsuh. Artinya yang terhapus satu matanya karena si Dajjal ini picek atau pecak gitu, ya. Hanya satu matanya. Adapun satu lagi Al-Masih, Isa Al-Masih. Al-Masih juga gelar bagi Isa, tapi maknanya bertolak belakang. Kalau Al-Masih pada diri Isa, maknanya yang mengusap atau yang menghilangkan seluruh penyakit, baik yang muncul dadakan ataupun yang dibawa sejak lahir. Itu hanya dengan diusap oleh Nabi Isa itu sembuh. Yang buta sejak lahir diusap sembuh, bisa melihat semua penyakit. Maka disebut Al-Masih. Nah, berlindung kepada Allah dari 4 hal ini di dalam tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masihid dajjal, ya. Setelah itu berdoa. Apa doanya? Bebas. Wa kana alaihi salatu wasallam yad'u bihi fit tasyahhud wa kana yu'allimuhu as-sahabah radhiyallahu anhum kama yu'allimuhum surah minal Qur'an. Nabi berdoa kepada Allah berlindung dari 4 hal tadi dan mengajarkan doa ini kepada para sahabatnya seperti beliau mengajarkan bacaan Al-Quran. Makanya para ulama mewajibkan berdoa seperti ini, ya. Lalu setelah itu berdoalah sebelum salam dengan doa yang kita kehendaki. Disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bi adiyatin mutanawwi'ah taratan bihadza wa taratan bihadza. Nabi alaihi salatu wasallam suka berdoa di dalam salat seusai tahiyat, seusai berlindung dari 4 hal tadi dengan doa yang beragam, bermacam-macam, kadang ini yang dibaca, kadang itu. Dan beliau memerintahkan, kata beliau disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu, wa amaral musalli ayatakhayyara minha ma syaa. Beliau memerintahkan orang yang sholat untuk berdoa dengan doa yang dikehendaki. Baik doanya itu seperti umpamanya Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan amal-amalku dan dari keburukan yang tidak aku amalkan. Dalam riwayat lain, kadang beliau berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kadang beliau berdoa dengan Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi
ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada wa as'aluka kalimatal haqq wal adl fil ghadab war ridha wa as'aluka al qasda fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yabid wa as'aluka qurrata ain la tanfad. Ya Allah, dengan ilmu gaibmu dan dengan kekuasaanmu terhadap makhlukmu, hidupkan atau panjangkan umurku kalau kehidupan ini lebih baik untukku. Wafatkan aku bila wafat lebih baik untukku. Kita kan tidak tahu. Apa lebih baik kita panjang umur atau lebih baik pendek umur? Karena yang lebih baik bagi kita tidak tahu. Belum tentu panjang umur itu baik. Kalau panjang umur tapi panjang maksiat. Selama panjang umur itu melalaikan ibadah, melakukan dosa dan maksiat, oh itu jelek untuk kita. Hisabna nanti berat. Ketika ditimbang lebih berat ke dosa daripada ke pahala. Lebih baik pendek umur tapi sedikit dosa dan banyak pahala. Tapi yang terbaik panjang umur, panjang pahala kebaikan. Jadi selama hidup ibadah, amal soleh menjauhi dosa dan maksiat terus sepanjang mungkin. Nah itu berarti pahalanya jauh lebih banyak daripada apabila pendek umur. Nah, yang jelas kita tidak tahu apakah kalau kita dipanjangkan umur akan lebih banyak kebaikan atau akan lebih banyak dosa. Allah yang lebih tahu. Makanya berdoa, Allahumma ahyini ma alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku apabila menurut ilmumu hidup itu lebih baik untukku. Lebih panjang umurnya, lebih panjang ibadahnya. Wafatkan aku kalau wafat itu lebih baik untukku. Demikian juga kita mendoakan seseorang yang sakit keras umpamanya. Atau yang sudah sepuh banget. Apakah ini lebih baik mati atau lebih baik hidup? Kita tidak tahu. Lebih baik kita doakan panjang umur disembuhkan. Atau lebih baik berdoa diwafatkan. Ya Allah kasihan, matikan saja. Apa boleh nggak kita berdoa begitu? Tidak boleh. Karena apa? Karena kita tidak tahu mana yang lebih baik. Lebih baik kita doakan Allahumma in kanatil hayatu khairan lahu fa'ahihi alal islam wassihah wal afiyah wassalamah wasfi'hu. Innaka anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, apabila kehidupan lebih baik bagi orang ini, hidupkan dia di atas Islam, di atas kesehatan dan keselamatan, dan sembuhkan penyakitnya ya Allah. Karena sungguhnya Engkau Maha Penyembuh. Sembuhkan dia dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Terus jangan sampai di sana. Teruskan doanya. Allahumma in kanatil wafatu khairan lah. Ya Allah, apabila kematian itu lebih baik bagi dia, fatawaffahu alal iman wal islam was sunnah wa husnil khatimah. Kalau wafat lebih baik bagi dia, maka wafatkan dia di atas iman, di atas Islam, di atas sunnah dan husnul khatimah. Nah, serahkan saja kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia lebih baik hidup, hidupkan tapi dalam keadaan sehat walafiat, sembuhkan dia dari penyakitnya. Dan hidupkan dia di atas Islam, maknanya hidupnya dengan ketaatan di sisa hidupnya ini. Tapi kalau itu buruk bagi dia, dia tidak bisa hidup dengan sehat.
Kalau hidup panjang menderita dan tidak bisa melakukan kewajiban Islam, doakan. Kalau wafat lebih baik bagi dia, wafatkan dia di atas iman, Islam, sunnah dan husnul khatimah. Kemudian sumagfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, dan seterusnya ya. Inilah doa yang dianjurkan untuk dibaca di dalam tahiyat. Datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang akan aku baca di dalam sholatku. Maka kata Nabi SAW, Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Katakan doa ini. Kapan doa ini dibaca? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadis ini ke dalam doa tahiyat. Jadi setelah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min fitnatil masih dajjal, baca doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant, dan seterusnya ya. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada anaknya Abu Bakar yang menjadi istri Nabi. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya lagi tentang doa yang harus dia baca di dalam sholat. Doa yang diajarkan oleh Nabi ke Abu Bakar berbeda dengan doa yang beliau ajarkan ke Aisyah. Kata Nabi, quli, ucapkan oleh muhai Aisyah, Allahumma inni as'aluka min khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimta min wa ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku minta kepadamu seluruh kebaikan, baik segera ataupun nanti, baik kebaikan yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Dan aku berlindung kepada Engkau dari seluruh keburukan, baik sekarang ataupun nanti, baik keburukan yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan apa-apa yang mendekatkanku ke surga, baik berupa ucapan ataupun amalan. Ini termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah. Baca seusai berlindung kepada 4 hal. Ada lagi orang lain diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada orang itu, "Ma taqulu fis shalah? Atashhadu thumma atashhadu thumma as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Amma wallahi ma ahsana dandantuka wala dandana Mu'adz faqal haulahuma nudandinu." Apa yang kamu baca dalam sholat? Orang itu menjawab, saya bertasyahud, kemudian saya minta surga kepada Allah, saya minta diberi perlindungan dari api neraka. Maka demi Allah tidak ada yang lebih baik daripada hal itu. Apa kata Nabi SAW? Ya, di sekitar 2 itulah kita berdoa. Di sekitar 2 itulah, maksudnya 2 itu, 1 minta surga, 1 minta dilindungi dari api neraka. Ini tujuan akhir hidup kita. Sukses tidaknya hidup kita ini kalau 2 ini teraih. Minta surga, minta diselamatkan dari api neraka. Ini teraih, sudah beres semua urusan. Bahagia kita. Karena itulah Allah menyatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza.
Siapa orang yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia ini telah sukses, telah bahagia. Itulah kesuksesan dalam hidup. Jadi sukses itu bukan hanya di dunia, dan kesuksesan di dunia itu kaya raya, berkuasa, berpangkat gitu ya, terkenal, wah itu sukses hidup. Jadi kalau ada orang merantau ke luar kota atau luar negeri, pulang dengan bawa uang banyak, orang mengatakan ini sudah berhasil hidupnya. Kalau ada orang hidupnya sudah punya rumah besar mewah, kendaraan, uang banyak, kamu sudah berhasil hidup. Walaupun dia mengabaikan ibadah amal soleh. Hidup di dunianya mungkin dikatakan berhasil, tapi pas mati dia gagal total. Pas mati di alam kubur dapat azab kubur. Sampai kapan? Sampai kiamat. Entah berapa ribu atau juta tahun lagi sampai kiamat. Nah setelah kiamat masuk ke alam akhirat, diproses, dihisab dengan hisab yang susah, akhirnya berakhir masuk neraka. Apa yang begitu sukses hidup? Gagal dia. Kenapa? Karena sudah kita jelaskan, kita berasal dari surga. Begitu bapak moyang kita yaitu Nabi Adam diciptakan, ditempatkan di mana? Di surga sama istrinya Hawa. Tergoda oleh setan laknatullahnya, dihukum oleh Allah dengan cara diturunkan ke alam dunia. Nanti akan kembali ke akhirat dan harus kembali ke tempat asal, yaitu di mana? Di surga. Mudiknya itu kita ke surga. Nah, kalau umpamanya setelah hidup di dunia kembali ke akhirat, nggak ke surga, malah naudzubillah ke neraka, gagal kita dalam mudik, dalam kembali ke kampung halaman, nggak sampai-sampai. Coba kalau umpamanya seseorang dari Selat Sau, asli Selat Sau, mengembara ke Jakarta, ke Medan, ke Surabaya, ke kota-kota besar di Indonesia, bahkan ke luar negeri, dengan cita-cita nanti pulang lagi ke Selat Sau dengan membawa uang yang banyak. Ternyata dia terdampar di kota lain sebagai gelandangan, kelaparan, nggak punya rumah, nggak punya makan minum, pekerjaan. Nah, itu berhasil apa gagal hidupnya? Gagal, nggak balik-balik ke kampung halaman. Kalau nggak balik-baliknya di sana banyak uang, banyak kesenangan, nggak apa-apa. Ini sengsara. Bayangkan orang hidup dulu ditempatkan di surga, kemudian diusir ke dunia karena melakukan kesalahan. Terus setelah balik lagi ke akhirat, nggak sampai lagi di surga tapi di neraka selama-lamanya. Gagal itu orang. Oleh karena itulah maka minta dua hal. Minta diselamatkan dari api neraka, minta dimasukkan ke dalam surga. Maka berkisar antara dua hal inilah doa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya semua doa-doa lain yang kita panjatkan agar kita mudah ke surga dan selamat dari api neraka. Umpama kita berdoa, ya Allah berikan saya hidayah. Kenapa minta hidayah? Agar selamat dari api neraka, agar masuk ke surga. Ya Allah, inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku minta hidayah kepadamu untuk berbuat baik, untuk meninggalkan kemungkaran, untuk mencintai orang-orang miskin. Nah itu doa itu agar kita selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Begitu ya, berkisar antara dua hal inilah kita berdoa. Dalam riwayat lain, wasami'a rajulan yaqul fit tasyahud. Nabi SAW mendengar seseorang berdoa dalam tahiyatnya. Setelah
berdoa berlindung dari 4 hal, orang itu berdoa dengan doa tambahan. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahid al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Orang itu berdoa, Allahumma ya Allah, sungguhnya aku minta kepada Engkau ya Allah yang As-Sa, yang As-Samad, yang tidak memiliki anak ataupun tidak dilahirkan, tidak ada suatu pun yang sebanding dengannya. Aku minta agar Engkau mengampuni dosa-dosaku karena Engkau Maha Pengampun dan Penyayang. Mendengar orang ini berdoa demikian, kata Nabi, qad ghafarallah, qad ghafarallah. Orang ini sudah diampuni, orang ini sudah diampuni. Jadi boleh berdoa dengan doa seperti itu lagi. Ada lagi orang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta. Intinya boleh berdoa dengan doa apapun yang bebas seusai kita berlindung dari 4 hal ini dalam tahiyat. Jadi kalau umpamanya kita sholat berjamaah, lalu imam ketika tahiyat itu panjang, kita mah sudah wa'udzubika min fitnatil masiihid dajjal sudah selesai, imam itu masih panjang bacaannya. Kalau kalian umpamanya sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, semoga kalian semua di sini Allah panggil suatu saat ke sana ya, baik untuk haji ataupun untuk umroh. Itu imam itu tahiyatnya panjang. Kita sudah sampai wa min fitnatil masiihid dajjal. Sudah selesai, imam itu masih panjang. Lama gitu. Doanya apa? Bebas. Kita boleh berdoa dengan apapun doa yang kita hafal. Karena Nabi SAW menyatakan falyatakhayyar minad du'a ajabahu. Silakan dia memilih doa yang paling dia sukai. Boleh. Apa saja doanya baca. Ya, boleh diambil dari doa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, boleh dengan doa yang diucapkan oleh para sahabat dan Nabi mendengarnya dan membiarkannya, bahkan mendukungnya. Ya, inilah doa-doa di dalam tahiyat. Setelah beres, lalu kita salam. Salam ke kanan dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Dalam satu riwayat tanpa wabarakatuh. Sampai oleh para sahabat terlihat putihnya pipi Nabi sebelah kanan. Jadi tidak asal melirik begini, ya, tapi ke kanan dan putihnya pipi Nabi kelihatan oleh para sahabat yang ada di belakang. Jadi tidak asal nengok begini enggak, tapi langsung. Gimana kalau pipi kita tidak putih? Enggak masalah. Mau putih, mau hitam, mau borontok, yang jelas terlihat oleh sahabat. Wa an yasarihi wa assalamualaikum warahmatullah, sambil menengok ke kiri dan terlihat warna putih dari pipinya. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Dan kadang beliau menambah dengan wa barakatuh sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Disebutkan dalam hadis, wa kana idza qala an yaminihi assalamualaikum warahmatullah ala qawlihi an yasari assalamualaikum. Kadang Nabi ketika ke kanan assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh dan ke kiri assalamualaikum sampai di sana. Dan kadang-kadang Nabi SAW salam hanya dengan satu kalimat assalamualaikum, assalamualaikum, tanpa ada tambahan warahmatullah dan wabarakatuh, tidak. Berdasarkan hal itulah maka boleh kita memilih salam yang mana saja. Terus bagaimana tangannya? Tangannya tetap di tempat. Ada enggak
orang yang begitu salam assalamualaikum tangannya ke sini, yang kanan assalamualaikum ke kiri tangannya ke sini. Pernah lihat? Itu ada enggak contohnya dari zaman Nabi? Ada. Pernah dilakukan oleh para sahabat tapi dilarang oleh Nabi. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Uwanah dengan sanad yang sahih. Wa kanu yushiruna bi aydihim idza sallamu anil yamin wa anis shimal. Dulu para sahabat suka berisyarat dengan tangannya baik ketika salam ke kanan atau salam ke kiri. Ketika salam kanan, assalamualaikum warahmatullahi, dibuka tangan kanannya ke kanan. Ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, dibuka tangan kirinya ke kiri. Faro'ahum Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dilihatlah hal itu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung ditegur. Kata beliau, ma sya'nukum tushiruna bi aydikum ka'annaha adnabi khairis syums idza sallama ahadukum fal yaltafit ila sahibihi wa la yu'mi bi yadihi. Ada apa dengan kalian? Berisyarat dengan tangan kalian seperti ekor anak kuda yang kumincir. Tahu kumincir? Anak kuda ketika masih kecil kumincir. Kumincir itu apa? Banyak gerak gitu. Nggak mau diem. Termasuk ekornya selalu dikibas-kibaskan. Nah, kenapa aku melihat tangan kalian itu begitu? Apabila salam di dalam sholat, hendaklah dia menengok ke kanannya tanpa berisyarat. Falamma sallu ma'ahu aidan lam yaf'alu dzalik, maka setelah itu di sholat yang berikutnya para sahabat tidak lagi melakukan itu. Dalam riwayat lain, innama yakfi ahadukum ayyadu ayyadu ala fakhidhihi summa yusallim ala akhihi min man ala yamini wa shimalihi. Cukuplah bagi kalian meletakkan tangan kalian tetap di atas paha, lalu salam ke kanan dan ke kirinya. Ya, ini menunjukkan tidak boleh si tangan itu dibegitukan. Tapi masih ada ya orangnya. Kenapa masih ada? Ya karena nggak tahu dia. Nggak paham bahwa itu dilarang oleh Nabi SAW dan pernah dilakukan oleh para sahabat zaman dahulu dan ditegur keras. Maka kita tetap kedua tangan di atas kedua paha kita, jangan digerakkan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Ya, inilah penjelasan kita tentang tata cara salat sampai selesai. Cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Cung yang mau bertanya. Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama anak Sultan dari Mergasi. Saat izin bertanya, setelah kita sudah membaca doa hal tersebut, kan Nabi memerintahkan untuk berdoa. Apakah diperbolehkan untuk berdoa dengan bahasa kita sendiri? Asli. Emang bahasa asli yang mana? Indonesia. Indonesia, yang lain palsu. Iya. Boleh nggak berdoa? Ada dua momen doa yang penting. Pertama di dalam sujud, yang kedua di dalam tahiyat. Boleh membaca doa tambahan. Tapi jangan lupakan doa pokoknya ketika sujud, subhana rabbiyal a'lanya jangan lupa. Kalau langsung begitu sujud langsung kita berdoa dengan doa bebas, maka berarti kita meninggalkan doa yang wajib subhana rabbiyal a'la. Minimal 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh pakai wa bihamdih? Boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih? Boleh. Hadis yang itu hasan. Boleh, cukup hanya subhana rabbiyal a'la saja.
tanpa saja subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Setelah itu berdoa. Apa boleh berdoa dengan bahasa ajam? Bahasa ajam itu bahasa apa? Bahasa selain Arab. Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan tidak boleh, ada yang menyatakan boleh. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Imam Ahmad menyatakan dalam sholat tidak boleh ada bahasa ajam. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Masailu Al-Imami Ahmad. Ya. Ulama lain membolehkan berdasarkan keumuman hadis falyatakhayyaru minad du'a a'jabahu. Hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai. Baik yang disukai itu isinya, minta apa saja yang dia butuhkan, ataupun bahasanya. Dan berdoa dengan bahasa yang kita fahami lebih bisa terhayati, lebih bisa khusyuk ya. Kadang-kadang kita ingin minta sesuatu tapi bahasa Arabnya nggak tahu, atau hadis atau doa dari para sahabat dan para ulama tentang itu kita nggak hafal. Tapi kita ingin berdoa itu. Umpamanya sebentar lagi kita akan ujian. Kita ingin minta dimudahkan dalam menjawab soal ujian. Kan nggak ada hadisnya ya, nggak ada contoh dari para ulama. Ada ulama dahulu tidak ujian. Akhirnya kita ngarang sendiri. Ngarang dengan bahasa Arab tidak bisa, hanya dengan bahasa kita. Sebagian ulama membolehkan, ya, di dalam sujud ataupun di dalam at-tahiyyat. Tapi lebih utama bagi kita untuk menghafalkan doa-doa dari Nabi SAW, dari para sahabat dan dari para ulama. Semua doa yang kita inginkan ada. Termasuk minta dimudahkan dalam hal ujian, iya. Dalam segala urusan aja. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali kemudahan darimu. Dan engkau Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu idza syi'ta sahla. Dan engkau bisa merubah kesedihan kalau engkau mau menjadi kemudahan. Bisa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa Nabi siapa? Nabi Yunus ketika berada dalam posisi yang sulit, dimakan oleh ikan paus gitu. Kemudian nggak bisa keluar, berdoa dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca. Itu dari semua kesulitan. Maka ada selalu ya, tinggal kita menghafalkannya. Berusaha untuk berdoa dari bahasa Arab. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan yang mau bertanya? Cung. Kalau santri tidak ada, boleh jamaah umum. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada ya. Kalau tidak ada, cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.